Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda Azizah Community yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cantik dan sholihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia-Nya tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Saya terlambat 15 menit dan baru kali ini pernah terlambat sampai 15 menit. Biasanya petang menit ya aku telepon gitu ya, tapi saya tetap ngabarin. Allah menentukan semuanya. Maksud hati memeluk gunung. Saya berangkat agak awal supaya saya bisa pulang cepat karena ada 9.30 jadwal. Jadi maksud hati. Tapi begitu dari Harjolo kita naik, sudah curiga, ada apa ini? Bis sudah mulai pelan-pelan, truk mulai pelan-pelan penuh sekali. Ternyata sekedar ngulur kabel listrik. Iya Bu, di itu sudah dimasuk jalan Solonya, tempat oleh-oleh itu Mirota ke sana sedikit, sehingga memakan waktu lama sampai saya foto, terus saya kirimkan kondisi saya di puncak. Foto misalnya itu. Itu saja ceritanya. Tapi ini betul nggak buat alasan? Enggak, kudunya aku mau makan jam itu ya lo lah. Dan mungkin yang makan jam itu pegawainya saya mulur kabel teko, jadi aku cepet gitu ya. Itu, tapi kembali manusia itu punya rencana yang semuanya indah, yang segudang, yang saya selalu sombong dengan kata kalau saya itu on time. Ternyata Allah menegur saya, nggak boleh ngomong gitu. Saya 3 hari radang tenggorok, nggak bisa apa-apa. Ini untuk malam masih agak susah. Perut saya masih bunyi karena lapar berhari-hari gitu ya. Ternyata simpel harusnya pola pikirnya. Oh iya, karena aku itu banyak ngomong. Jadi hampir 90% dosa saya itu lewat sini. Terus yang ditegur Allah mana? Sini, nggak kaki saya, nggak tangan saya, karena dosa saya lewat sini. Yuk, caranya begitu ya, untuk kembali ke sesuatu. Saya kan pada dibilang ustadznya on time, oke, gitu. Karena on time biasanya telat 5 menit jamaahnya harus bingung, harus teleponan, karena biasa on time gitu. Ya nggak boleh gitu ya. Tak iling-iling gitu, ada saya dosa dari maksud hati tepat, ternyata tidak. Tuh, oke. Bunda, surat Al-Isra, tetap materi, tetap utuh tak berikan. Tidak akan saya korupsi ya, walaupun waktunya cepat. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nah, karena kita pengen mengetahui banyak, maka kita ngaji. Kita sekolah ilmunya tertentu. Kok tertentu hari ini IPA, besok matematika, yuk itu turun muter. Ngaji ternyata ada ilmu kehidupan, ada ilmu kematian, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat, ada muamalahnya, ada ibadahnya, ada fikihnya, semua ada lengkap. Sehingga untuk meningkatkan kualitas diri, kita ngaji dan ngaji. Cuma yang jadi pertanyaan, Bunda, saya jam 8 ngaji Azizah,
9:30 ngaji Fatimah misalnya, jam 11 ngaji Az-Zahra. Oke. Ya, terus break metrok anak sekolah dulang sapi turute. Jam 4 saya ngaji Khairun Isya. Nanti sore malam bar isya pengajian kampung. Ning ya Allah, rano sing mudeng. Masuk siang sore malam rano sing mudeng. Kalau ditanya ustadznya siapa? Pak si A, isinya budak pokoknya gayeng pol, semua guyu, semua guyu, isinya luar biasa. Lah luar biasanya apa? Gegeran pokoknya. Kamu kan yang mudeng nanti laku ya ulawani banter. Yang mudeng, yang paham rati laku. Konon sebuah cerita ingin saya tulis. Ada seorang bapak voice note saya, mencurigakan ya. Saya pernah ngaji, ada bapak-bapak voice note saya. Intinya, mohon maaf bunda, boleh saya bertanya? Istri saya satu hari ngaji 3 kali. Kalau saya tegur, katanya golek sangune mati. Kalau saya tegur, katanya ibadah. Tapi Masya Allah, rumah saya sing guyu ketoknya cocok nih. Rumah saya Bu, ini itu. Istri saya pagi dress code-nya ini. Mulai copot bur, ganti dress code karena ganti komunitas. Sore ganti lagi. Rambut ini gue bisa ngambil kudung telur, pireng, taban, kulit, pola polos, tetap bermotif, nih, apa-apa, mikir saya, betapa dosanya orang yang tahu tapi tidak memanfaatkan pengetahuannya untuk meningkatkan kualitas diri, sehingga ngajine ping 3, ping 4, ping 5, tapi apa yang didapat gak ada yang dipakai. Dalam satu persidangan mahkamah dunia, kalau ada orang sengaja melakukan kesalahan, hukumnya lebih besar. Orang yang tahu tapi melakukan kesalahan namanya apa? Sengaja kan? Tahu kok dia. Minim yang meringankan hilaf. Bisa aja. Lain lagi dengan orang nggak ngerti, namanya nggak ngerti. Gimana? Semakin ngaji, semakin tahu. Sesuk terus ngaji. Semakin ngaji, semakin tahu. Maka konsekuensinya kita ngaji kemana-mana harus mampu untuk membekali diri hingga hidup yang tidak pernah ngaji, yang belum ngaji, dan yang sudah sregep ngaji mestinya beda. Wow, orang tau ngaji. Nah kalian ngaji mau kadang ngalang dengan yang tiap hari ngaji beda. Karena yang sering ngaji mendapatkan pengetahuan. Oke, curhat di jalan ajak, wah ada WA-nya gini, bunda, seringkali orang membaca pesan di WA, di share temannya, lemoco ratuntas. Karena ratuntas terjadi miskomunikasi, terus salah paham, terus ribut. Apa hukumnya orang yang membaca pesan gak tuntas? Apa hukumnya? Ya ngaji. Nah, ngaji karena ngaji akhirnya beda tak? Ya ngaji saya jawab. Nah sekarang kalau kirimannya seambrek, padahal gaweanku oke, mosok ya kon maca tuntas. Terus kirimannya juga cuma gosip-gosip yang gak karu-karuan, mosok aku juga kon maca tuntas misalnya, tapi nggak jawab gitu. Saya jawabnya tuntas
tuntas maupun tidak tuntas, orang yang mendapat kiriman pesan dari orang lain wajib hukumnya tabayun. Buka surat Al-Hujurat ayat 6. Wah, ketemu yakin banget ya. Kalau nganggo SMS lu jawab nganggo buka surat Al-Hujurat ayatnya 6 perihal tabayun. Jika kamu mendengarkan berita kabar dari orang fasik, di golongan orang fasik itu arti ini belum tentu sama. Lah sing ngirim ki ora mudeng kok. Cuma dapat dari orang saya, dapat dari orang gitu, dirinya sendiri nggak mudeng. Maka bertabayunlah. Maka orang yang menerima pesan tuntas maupun tidak tuntas kamu baca harus mencari kebenaran. Bisa klarifikasi, bisa tabayun, bisa tanya yang lebih ini. Sering kali Bunda gini-gini, lah sing kondo sapa? Katanya Pak ini yo tekono sumbernya ada apa enggak? Kalau katanya skip, katanya ya nggak bisa, harus ada itu. Nah ini fungsinya penjaringan ngaji ini bisa tabayun. Kemarin dapat kiriman apa dari teman, oke, bawa ke tempat pengajian. Nanti di sini ketemu ustadz-ustadzanya, silakan ditabayunkan. Bunda, saya dapat kiriman seperti ini, benarnya gimana? Ustadz, saya dengar seperti ini, benarnya gimana? Ini namanya tabayun. Jangan asal kiriman ditelan total disebarluaskan, padahal itu nggak benar. Maka ngaji meningkatkan kualitas diri. Peningkatan yang bisa kita deteksi. Kenapa harus untuk meningkatkan diri? Saya ulang lagi ayatnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Tadi baru sampai itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena apa? Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi nyanyi sesuatu dua ilmu. Telinga kita ditanya, mata kita ditanya, hati kita ditanya. Oleh karena itu jadikan ilmu yang diperoleh dari ngaji ini berkah, rezeki berkah, umur berkah, terus ilmunya berkah. Nah intinya di situ. Umur berkah yang bisa ilmu berkah yang bisa meningkatkan kualitas hidup. Ngaji yang bisa meningkatkan kualitas diri, ngaji yang seperti apa? Satu, ngaji yang ilmu yang didapatkannya bisa menambah rasa takut kepada Allah. Yuk kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut kita pada Allah, bukan kepada orang. Kadang kita mau ngopo usin pakai beti taruh kai, tapi kalau Allah nggak pernah beti. Ilmu ngajinya bisa menambah rasa takut kepada Allah. Apa bentuknya rasa takut kepada Allah? Ada nasihat Ali bin Abi Thalib. Ada hal yang wajib dan sangat wajib, atau wajib banget. Ada yang wajib dan ada yang wajib banget. Kaitan ini, orang yang takut itu wajib mentaati dawai Allah dan wajib banget menjauhi larangannya. Ternyata mentaati dan menjauhi larangan itu angel menjauhi larangan. Betul, orang yang semakin takut pada Allah, menjalankan dawuhnya, menjauhi larangannya, orang bertakwa. Ternyata berat menjauh. Bunda-bunda suruh bicara baik bisa. Tapi giliran suruh mencegah bicara yang tidak baik, angele pol itu. Benar. Ayo ngomong apik bisa. Yuk orang gini wong angele pol. Maka ini tadi wajib banget, tambah berat.
Amar ma'ruf itu lebih gampang. Saya itu lebih gampang. Nahi mungkar itu yang jauh lebih susah. Ya sholat paling jawabnya monggo, paling jawabnya nyuwun sewu, hari menstruasi. Ini apik-apik. Tapi kalau saya sudah bilang, ibu itu nggak boleh berani sama suami. Kalau ini jawabnya, suami saya kok, emang ibu tahu masalahnya? Kalau saya angel tak? Maka ini Kamtibmas termasuknya polisi-polisi yang terkait dengan ini susah. Ya, kita minta ayo sholat paling ditolak. Jangan narkoba, wangel nek wis sesuk dimungsuhi ya sing dilarang. Jadi berbuat baik itu lebih gampang daripada menghindari kejelekan. Ya contohnya itu, saya ngomong baik bisa 1 jam oke? Bisa, ya ngomong baik. Tapi giliran dilarang ngomong elek, wangel kok. Tahu nggak? Kenal nggak sama sih? Ya beli ya. Orangnya itu gini-gini. Ya kok, nih, wow, ada. Lanjut, yuk, cus itu aja dia bilang. Jadi berbuat baik itu gampang, tapi justru meninggalkan keburukan, bukan berbuat buruk loh. Berbuat baik itu gampang, meninggalkan keburukan itu yang susah. Jangan berbuat baik itu gampang, berbuat jelek susah, itu bukan. Berbuat baik itu gampang, berbuat jelek lebih gampang. Yang angel itu menghindari perbuatan buruk. Oke. Jadi menambah rasa takut. Arep sholat wedi, arep pelit wedi. Orang yang semakin ngaji mestinya gitu. Kalau ngaji dia sregep tapi yo jak sholat angel, jak aktivitas yang menuju kepada kebaikan angel, itu namanya le ngaji belum bisa mengubah diri. 2, ilmu ngaji yang baik itu jika ilmunya mampu mengoreksi diri. Mengoreksi diri. Ilmu ngajinya mampu untuk mengoreksi diri. Itu ternyata pengen ngaji gini ini terus gini, oh iya aku berarti ini salah, oh iya ya sholatku kira bener, sebenarnya benernya kayak gitu. Iya ya, aku bacanya ini juga salah, aku ini salah. Sederhana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga rupa ini duduk gandengane ra jodoh. Nah, ternyata dengan kulino ngaji sadar, oh berarti aku salah. Jadi ngaji yang bisa mengoreksi diri. Karena bisa mengoreksi, lama-lama menjadi baik. Ini disebut meningkatkan kualitas diri. Tadi 1, ilmunya membuat kita semakin takut kepada Allah. 2, mampu mengoreksi diri. Ditandai adanya kesungguhan istiqomah dalam beribadah. Jadi bisa mengubah diri menjadi istiqomah. Saya tadi malam ngisi ngaji malam. 3 tahun libur karena pandemi, arep lekas angel banget. Saya jawab, ya itulah orang kalau sudah leren angel. Kenapa? Saya pergi mungkin bulan yang lalu, puasa sunnah Syawal itu berat karena nganggo leren rombino lebaran. Coba nggak pakai istirahat lebaran, poso 36 hari. Tapi karena pakai 29 dulu ya, atau 30 dulu ya, habis itu kamu jeda, besok mulai lagi. Maka yang mulai lagi ini banyak yang tidak bisa memulai sampai waktunya habis. Ini tandanya apa? Ibadah kalau sudah tidak istiqomah maka sulit istiqomah.
Yang keempat, semakin mau Wong yang nomor 1 tadi menambah rasa takut, yang nomor 2 mawas diri, yang ketiga istiqomah. Kok mau ayo? Dulunya sih udah mah aku. Ya. Saya berani seperti itu karena ini kan jemaah yang sudah saya anggap sebelum keluarga. Jemaah rutin itu jemaah yang sudah keluarga. Ya yang ini nanti juga karena Jumat pertama mestinya saya di Jakarta. Saya pernah cerita Pak Yu, saya dapat telepon untuk berangkat haji. Kapan seminggu lagi? Kalau bisa melunasi, langsung dilunasi. Berapa? 39 orang. Karena sebelum itu banyak, tiba-tiba hamil, tiba-tiba meninggal COVID, tiba-tiba ini. Padahal dalam daftar cadangannya itu masih 1.500. Jadi nggak mikir sama sekali kalau kaput, karena masih 1.500. Tapi hari itu Kamis, tiba-tiba diteleponi siapa yang bisa melunasi saat itu, maka Kamis. Terus Kamis berikutnya saya ke Jakarta. Satu berikutnya setelah paspor semua dipercepat bisa turun, saya ke Jakarta. Awalnya 41. Saya ngisi manasik 2 hari, Kamis, Jumat, Sabtu berangkat. Jadi sekarang masih manasik terus di sana. Jadi baru tadi malam ada pengumuman dari TV bahwa H-3 catering stop. Jadi tolong mulai sekarang makanan sebagian disimpan. Jadi kan manasik itu di Mekah, orangnya di Mekah, saya di sini malam jam berapa? 2. Kenapa jam 2 malam? Orang barisa. Karena barisa sambil pada tiduran di hotel, voice note, terus siapkan makanan, jangan dihabiskan sekarang. H-3 catering berhenti. Karena apa? Transportasi nggak bisa masuk kota Mekah, stop semua. Karena padatnya lansia semua, jadinya sangat rawan dengan ini. Udah terus, ya, jam berapa? Nggak usah memaksakan diri ke masjid, karena kakak saya udah 70 tahun siapa? Ya, sudah sepuh. Nih cerita saja. Semakin zuhud itu apa toh? Ada orang yang aneh, tapi ada orang yang sulit itu bukannya sulit. Ada orang aneh, tetapi ada yang aneh banget. Ini kaitannya dengan zuhud. Orang yang aneh, tapi ada yang aneh banget gitu. Orang yang aneh itu orang yang mementingkan dunia daripada akhirat. Karena dunia itu bakal ditinggal, akhirat itu mau dituju. Lebih penting yang mau ditinggal atau yang mau dituju? Yang mau dituju. Aneh kan? Tapi aneh banget, ada orang yang cinta mati pada dunia, padahal bakal tahu dunia itu hancur. Dunia itu kalau cintai seperti apa ya hancur dulu, berantakan. Nggak ada yang abadinya. Nah di sini semakin yuhud artinya semakin sedikit menyukai dunia dan menghindari ketergantungan kepada dunia. Kaya itu boleh nggak? Boleh, asal kaya itu menjadi sarana untuk ibadah. Ya, glamor itu boleh. Tapi untuk apa? Sarana ibadah. Akhirnya yang glamor makanannya. Yang glamor ini ya bukan hal-hal yang besar. Itu karena apa? Hidup itu kan pilihan. Kaya miskin itu keadaan. Sederhana atau glamor itu pilihan. Sama. Syukur dan kufur itu opsi. Tidak ada satupun ayat yang berbunyi kamu harus bersyukur, nggak ada. Kamu tidak boleh kufur, nggak ada. Ayatnya jika kamu bersyukur Allah tambah nikmatnya. Jika kamu kufur, azab dengan pedih. Itu namanya opsi, pilihan. Kita boleh bersyukur, boleh kufur dengan catatan kalau bersyukur ditambah nikmat, kalau kufur diazab. Maka iklan, jadi ini sudah saya matur Mbak Ella, saya punya buku, tapi buku ini beda dengan dulu.
Kalau buku dulu itu isian kajian, tapi saya kemas dengan cerita. Kalau ini betul-betul kajian, artinya dasarnya sabar. Untuk apa kita berbuat sabar, hadiah apa yang diberikan Allah ketika sabar, bagaimana caranya supaya kita bisa sabar. Di antaranya tadi, syukur dan kufur adalah opsi. Mengapa kita harus bersyukur? Apa untungnya kita bersyukur? Caranya seperti apa supaya kita pandai bersyukur? Terus apa itu kufur? Nah, itu di sini ada. Menggapai kecintaan Allah. Gimana caranya saya dicintai Allah? Dicintai suami aja susah, gitu kan ya? Dicintai anak tetangga susah. Dicintai tetangga kutip, untuk tetangga ini cinta apa ya, repot, gitu kan? Itu susah. Nah, di sini ada tip, misalnya bagaimana menggapai kecintaan kepada Allah. Ini ada buku, monggo kalau yang ngersake tidak paksaan, karena ini bukan buku materi sekolah gitu. Nek waktu kurang lulus enggak gitu. Yang ngersake karena ini isian kajian semuanya. Saya tidak yakin 100% setiap kajian saya itu ditulis diri-diri enggak. Ini 25 judul alias kajian selama 2,5 tahun. Kajian selama 2,5 tahun saya himpun di sini. Harga daging naik ya Bu. Harga telur juga naik ya. Ini juga naik. Saya tebus sedikit. Cetakannya juga lebih bagus dan memang naik ya. Jadi yang ngersake mengganti uang cetak 70.000. Monggo nanti ada anak saya di belakang membawa. Nanti langsung boleh dihimpun oleh pengurus seperti biasanya, boleh. Yang ngersake ada di belakang 70.000. Di antara isinya itu tadi sama tuh, yang aneh itu mencintai dunia, karena dunia akan kita tinggalkan. Tapi yang lebih aneh banget, mementingkan semuanya untuk dunia, sedangkan dunia akan hancur luluh. Aneh banget. Nah, di sini ada dunia arena open. Sebagus apapun, seindah apapun, akan kita tinggal pulang. Apa ibu-ibu kalau ikut open itu, aduh kalinya bening, apik terus nginep, terus ragil mulai? Enggak, walaupun di situ indah sekali, ya, sejuk, apa ada. Ternyata begitu jam loro, ayo mulai, aku selalu doain, ayo mulai, semua geger pulang. Sama dengan hidup di dunia. Orang itu sukses, orang itu duitnya banyak, orang itu hidupnya enak, tapi begitu umur 70 munggah. Kalau ada innalillahi wa inna ilaihi, saya meninggal umur 40, kok orang sing tua. Apalagi umurnya sudah 90, dia akan semakin berpikir, kok putuku se, kenapa orang aku se? Artinya apa? Orang hidup itu akan mengalami titik jenuh. Ya, ketika titik jenuh itu tiba, maka mati menjadi satu harapan. Iya, dulu yang tahu, ibu saya suka bilang gitu. Aku kira dipanggil saya ini ya wis gendeng. Itu lu nih nek wis kancaku ki wis kabeh ngono. Kancaku sekolah wis kabeh. Aku nek diceluk saiki dipanggil saiki ditimbali aku yo gelem. Nek perlu sapa-sapa jono ngapura yo. Ternyata sudah mengalami titik jenuh. Simpang modal karo doa tempe istam. Iya, gara-gara potong sen istam. Jadi pokoknya jawabnya wis waduh repot. Ya, 4 Bu, semakin zuhud, semakin menganggap dunia ini tidak penting, yang lebih penting. Terus yang kelima, lebih banyak menyukai amalan akhirat. Orang yang kulino ngaji itu nantinya akan lebih banyak menyukai amal akhirat. Sama-sama piknik, diajak piknik, maaf loh ya yang seneng neng pantai karo piknik safari masjid, pasti pilih piknik safari masjid. Dah subuhannya yang paling cerah neng di Masjid Kristal kan cerah mungkuno itu misalnya. Duhurnya di mana Bu? Di Solo atau di Madaniyah Bu? Duhurnya di Madaniyah Karanganyar, asarnya neng Solo.
maghribnya Al-Aqsa Klaten. Iya kan? Piknik ke masjid semua. Jadi orang yang ilmu ngajinya semakin diterapkan akan membuat lebih mencintai amal akhirat dibanding amal dunia. Kalau undangan teko bareng jaga manten karo layar, pilih layar. Walaupun undangannya teko sik sing jaga manten, ra ono undangan layar teko bisu. Undangan ini jujur Bu, cerita saja ngapunten dengan begini. Waktu kemarin itu saya ngisi di Magelang. Begitu ngisi di Magelang cus pindah ngisi di dekat Hidayatullah. Mbak Ella WA, lihat ngatur waktu piye supaya tekan kene gitu kan. Undangan mendadak. Tapi itu prioritas. Lah mantane. Oh, dia sudah dipikir betul jam sekian, jam 11 mau 12 nih kono cempung baru lunga kan ya kan. Wes tak parani ke sore ora apa-apa, sesuk ya apa-apa. Akhirnya seperti itu. Jadi amal akhirat jauh diutamakan dibanding amal dunia. Loh apa bedanya jaga manten itu memenuhi undangan loh Bu? Wajib, kewajiban sesama muslim memenuhi undangan. Tapi kayo dijajarkan, ya. Di sini nilai sedekahnya ada, ya Gong. Nek tok niati sedekah. Di sini nilai sedekahnya jelas. Di sini ada nilai penghiburan. Ada sedekah berupa doa. 4 takbirmu adalah sedekah yang terindah. 4 takbir. Ada edukasi, mengingatkan kita akan kematian. Yang di sini ini, lu kayak cocok. Terus rambutnya deluk-delukan, dandane saingan, makemnya ngadeg, nek ora mangkat ki jane ya ora gagal. Apa nek awake dhewe jagon terus ra sida mantu iso dadi kepepet mangkat opo ora opo. Jadi bandingnya seperti itu. Ini kan ada nilai penghibur. Jadi semakin didatangi orang itu merasa temanku banyak. Kalau mantan didatangi orang biasa diundang, kan karena diundang. Nah, nilainya kita membandingkan. Ini ada nilai sedekahnya sama, ada nilai edukasinya, mengingat kematian. Yang keenam, terbukanya mata batin. Mata batin itu futuh. Gini aja, dengan sering ngaji kita bisa melihat mana yang baik dan yang benar. Yang baik dan yang benar. Yang kadang-kadang tertutup. Ya, baik itu hanya karena lagi gatrok kan gitu. Ya, baik. Belum mesti benar. Tapi kita bilang baik. Tapi ketika kita ngaji, kita tersadar di hati kecil ini kita akan mampu berkata mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang manfaat, mana yang madarat. Hati ini akan bisa memilih. Jadi dengan ngaji, yuk jujur satu keprihatinan saya. Kemarin saya sampaikan di wilayah Magelang. Syairnya memang sholawat, tapi karena iramanya dangdut koplo, lah akhirnya le sholawat karo goyang-goyang. Lah kira-kira Nabi setuju ora tok sholawati karo goyang-goyang kuwi? Bu, kulino ngaji lho. Yuk kita tanyanya ke sini. Bukankah sunnah seorang perempuan tidak boleh misalnya berlenggak-lenggok berlebihan? Bukannya ini larangan-larangan begini. Kemudian kita lantunannya itu sholawat, tapi genre musiknya goyang. Nah akhirnya dia bersolawat nih kalau goyang-goyang. Dia bersolawat kalau nanti teriak-teriak. Nah ini mohon maaf. Kita harus ngerti yang pikir, oh aku lagi melafalkan apa, yang keluar dari lisanku ini apa. Oh ini dikir-dikir, ini istighfar, ini nggak mungkin aku dikir dan istighfar dengan gaya yang seperti itu. Nah ini monggo ngaji gitu, ya ngaji gitu. Nah
Ora kok wong kulino ngaji karo ora ngaji padha wae, itu enggak bisa. Berarti ilmu ngajinya kabur gitu. Oke, terus tadi sudah nggih bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Yang terakhir mungkin bisa lebih tertata kehidupannya. Tertata Bu. Nah tadi ngaji sedina ping 3, ngomah ting plumpruk, anak ra dipethuk kuwi jenenge lek ngaji ra beres. Karena tidak tertata, aturan tertata. Tok nek riya yo ben ya. Jam ini kan Jumat. Aku orang mau al-kafi karena tadi mau ngaji di luar. Tapi alhamdulillah sudah sampai 59 pas akhir. Bacot ke rampung 1:10 selesai. Jam 5:30. Suami bilang, "Mah, beliin bubur dulu buat ibu. Ibu mertua kalau sekarang kami ibu. 14 bubur. Bapak mau apa? Mau udah bubur untuk pulang. Anakku mau apa? Tadi kan bapak sama ibu. Anak nasi goreng. Bikin nasi goreng. Jam 7:30 mati. Tuhan kesini. Nggak bisa. Terus mentang-mentang ngaji. Enggak ini. Rasa ngaji. Itu ilmumu kabur. Ya kabur. Walaupun ini lebih wajib karena misi ditunggu gitu, tapi enggak selesai. Mertuaku butuh bubur, bapak butuh makan, anak butuh nasi goreng. Terus ditunggu. Kami nggak betul-betul. Saya tak jaluk ke rezeki duka. Terus bablas macam. Semakin sering ngaji, semakin pandai memanage waktu. Karena 5 menit, 10 menit sangat berarti. 5 menit itu masuk itu dari ring road ke sini nyampe kok. Jadi kalau ketinggalan 5 menit itu berarti saya sudah kehilangan berapa kilo itu. Maka tepat begitu tadi macet. Bener ini. Tapi kita harus positive thinking supaya bahagia. Positive thinkingnya Allah melarang aku berkata kalau bunda ini itu banyak on time-nya daripada telatnya. Ternyata hari ini tidak baik. Saya kapan itu diajar, diingatkan oleh Allah hebat kok sampai saya istighfar. Awalnya saya disuruh ngimami subuh sama beberapa ibu-ibu yang mau berangkat haji itu. Karena subuh planning itu sudah jelas. Subuh toh aku harus baca surat Al-Hasir karena kebetulan ini Jumat. Kalau Jumat, wallahu la ilaha illahu. Lah kok pas Allah Akbar Al-Fatihah itu lali total. Lali total. Habis lupa. Karena saya mungkin gini, ibu-ibu ini yang sudah tua-tua, udah baca Quran yang bisa, apalagi kuliah karo kulhuwe gitu. Kata bacanya surat segerodok beda gitu ya, beda itu ben gaya gitu, saya enggak ya. Akhirnya lupa total. Rasi udah baca tapi belum mulai, jadi orang nggak tahu kalau saya lupa karena belum mulai. Cuma setelah Al-Fatihah kan biasanya imam itu rada jeda sebentar karena mikir mau baca surat apa? Surat ya Allah la ilaha illallah. Apa ini? Nah ini akhirnya saya ganti Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Lah itu sampai ayat 8 lupa. Saya harus mulai dari depan. Ya Allah, ya Allah, kau pelihara hatiku dari sono. Kau pelihara hatiku dari niat riya. Kau pelihara hatiku untuk ingin sekedar dipuji orang. Ternyata jangankan dipuji, Al-Qari'ah lali nang tengah. Luar biasa. Apa meneh misalnya kuliah ayyuhal kafirun adalah muter gitu, parah banget gitu. Masya Allah. Jangan memuja, tapi syukuri Allah mengingatkan. Gitu ibu ya.
Ya, materi selesai, saya tetap menyelesaikan materi. Itu saja yang saya hadirkan. Kalau tanya satu atau dua, kalau tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Kalau mau mundur buku, itu ada anak saya. Terima kasih. Bapak yang mau bertanya dipersilakan. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Uli. Alhamdulillah, seperti yang materi pada pagi hari ini kurang lebih mengenai pada saya. Sering mengajar kemana-mana. Alhamdulillah selama ini sih saya selalu minta izin sama suami. Terus alhamdulillah juga saya berusaha tugas di rumah itu sudah selesai semua. Tapi mungkin pada saatnya pada saat saya sakit misalkan keluar apa akhirnya kan saya akhirnya ya nggak bisa melakukan semuanya terus di rumah. Nah pada saat itu tuh saya merasa suami dan anak-anak itu bilang begini, makanya bunda tuh ngajinya kemana sih, coba dikurangi terus. Saya cuma istighfar. Ya Allah, mungkin ini juga ujian bagi saya. Akhirnya saya tuh menjawab begini, ya ada kalanya Allah itu menguji dengan sakit bagi saya itu berkah. Karena saya ikhlas kalau misalkan itu juga bagi saya mungkin Allah menyuruh saya untuk istirahat sebentar. Jadi nggak masalah misalkan bunda suruh istirahat itu karena tapi nggak masalah. Mungkin memang Allah itu menyuruh saya untuk istirahat sejenak. Tapi bukan berarti nanti saya akan mengulangi kegiatan saya. Yang penting kan urusan anak-anak sama suami saya itu beres. Cuma ya kadang itu kesempatan suami sama anak itu kayak membuli saya istilahnya begitu. Apakah dengan jawaban saya itu diperkenankan ya Bunda? Terima kasih. Oke, ya. Dan saya menjadi karena waktu. Apa yang dilakukan Bunda nggak salah. Cuma versi kan beda-beda. Yang bilang nggak salah itu penjaringan. Yang bilang sudah mencukupi segala kebutuhan itu penjaringan. Bukan anak dan suami. Kita jarang bertanya pada anak dan suami bahwa anak dan suami senang dengan apa yang saya lakukan. Ketika seorang ibu sipol, kita bilang, nak, ibu seperti ini tuh buat kamu, biar kamu bahagia. Tapi pernahkah kita bertanya, nak, kamu bahagia nggak dengan kesibukan ibu ini? Kan nggak. Nah, maka sekali-kali kalau saya sudah itu, apa yang saya lakukan tadi kan komplit kamu. Tapi Umi di hati kecil suami, di hati kecil anak mungkin tetap belum sempurna. Karena apa? Karena pengennya kami tak tunggoni, dalam mau matang tak tutupi tak tinggal lumah. Iya kan? Mungkin ini. Jadi sekarang begini. Yang penting dalam rumah tangga itu mencari keridhaan masing-masing. Jadi apa yang kita lakukan mungkin belum maksimal, tapi kalau anak dan suami ridho tidak ada masalah. Nah, ada yang sudah semaksimal mungkin menurut kita, tapi dia belum ridho karena apa yang diinginkannya ternyata belum saya lakukan. Jadi kalau ditanya benar, penjualan belum ngaji pengen meningkatkan kualitas diri kok, pengen ini, buktinya ibu sekarang bisa begini, benar. Saya juga cari pembenaran, tapi ternyata ketika aku harus pergi jam segini, terus dapat di rumah makan, ambil sendiri, ini sendiri, sekali tempo nggak apa-apa, tapi kalau sering-sering nanti kalau masak minyak masak dewe gitu kan. Terus kemarin begitu kamu, saya yang berangkat pergi. Nanti mungkin aku pas datang, ini mau pergi. Itu terus gitu. Jadi kebenaran itu kan sepihak. Artinya kita merasa benar, kita merasa baik. Tapi yang betul adalah mari kita diskusi sekali tempo sehingga semuanya menjadi lebih baik. Jangan sampai ngaji terus kayak yang pertanyaan tadi, ngaji terus ternyata suaminya nggak senang. Nih. Satu tak. Ada lagi yang mau tanya Mbak? Ya. Waalaikumsalam. Saya melanjutkan dengan pertanyaan dari Mbak Nini tadi. Ya. Begini, kebetulan suami saya sudah meninggal dan anak saya dua-duanya sudah berumah tangga. Yang satu
rumah sendiri dan dia jatuh sama saya. Seandainya saya meninggalkan kerjaan karena istri anak saya itu di rumah, misalnya belum selesai pekerjaan saya tinggal gitu, bagus apa enggak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus lebih ya, pekerjaannya apa? Kalau itu pekerjaan rumah tangga, pekerjaannya tinggal aja. Kan itu ada istri dan ininya. Masuk wis di bojo, wis ini sing ngopi sing ibu gitu ya. Gini Bu, ngomong anak itu ibadah. Ning ibadah iki ora kudu ngomong anak. Resik-resik omah kuwi ibadah. Ning ibadah kuwi ora mung resik-resik omah. Waktu itu 24 jam. Ibu itu ngopeni anak wis berlalu. Urusan rumah tangga sudah berlalu, wong dua sudah. Sekarang tinggal ngopeni akhirat. Nah, ketika masih punya waktu, bantu rumah tangga, tapi sifatnya membantu, bukan pembantu. Membantu urusan. Aku punya duit, lo tak infak. Delala aku kelingan putu, yo kayak isa ikhlasku. Jangan semampuku, mampu oke. Ada orang bilang, tak kasih semampuku. Hah? Punya miliar, dulu semampumu yang tak untuk kayak bilang-bilang miliar gitu. Saya ikhlasku gitu ya, ikhlasku. Jadi ada ditiru dan tuh senengannya, lah kemampuanku, lah kemampuan mas kenapa gitu ya. Tapi legomu ya sakmu kuwi gitu. Ya nggak apa-apa Bu, tindak saja. Mohon maaf nanti bisa tanya lain waktu karena saya harus pindah tempat. Ini juga sudah saya kunjungi, tapi tidak bisa mengunjungi terlalu banyak karena sini dapat sana dapat. Terima kasih. Nanti yang ada minat buku monggo dengan anak saya atau nanti kalau jumlahnya jelas pengurus bisa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.